Halo Kofren, pada soal ini diketahui gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ditanyakan pada soal adalah jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan konsep gerak lurus, di mana pada gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan, di mana pada GLB merupakan gerak lurus atau gerak pada lintasan lurus yang kecepatannya konstan, sehingga dapat kita rumuskan jaraknya atau S sama dengan kecepatan atau V dikali dengan waktu atau T. Kemudian gerak lurus yang kedua yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana pada GLBB gerak pada lintasan lurus yang mengalami percepatan konstan. Sehingga dalam GLBB ini terbagi menjadi tiga rumus yang biasa kita gunakan. Yang pertama yaitu VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah atau dikurang percepatan atau A dikali waktu atau T. Kemudian rumus GLBB yang kedua yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah atau dikurang 1/2 kali A kali T kuadrat. Dan rumus GLBB yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2 kali A kali S. Di mana tanda tambah dan kurang menandakan benda mengalami percepatan atau perlambatan. Pada grafik ini kita dapat menentukan jarak yang ditempuhnya dengan menggunakan luasan pada grafik yang bersinggungan dengan sumbu X, yaitu pada bagian waktu ini. Kemudian kita dapat membagi dua luasannya. Yang pertama adalah luasan seperti yang kita arsir seperti berikut. Kemudian luasan yang kedua adalah luasan yang kita arsir sebagai berikut. Nah, kita akan menghitung satu per satu luasan berikut. Yang pertama kita akan menghitung luas 1, di mana kita lihat luas 1 ini merupakan luas dari persegi panjang. Maka luasan 1 ini dapat kita katakan S1 atau jarak pertamanya, di mana S1 sama dengan luas dari persegi panjang. Kita ketahui rumus luas persegi panjang adalah panjang atau P dikali lebar atau L. Kita substitusi nilainya, maka S1 sama dengan panjangnya yaitu waktunya adalah 8 dikali lebarnya yaitu 5. Nah, di sini tanda negatif perlu kita abaikan saja karena negatif itu menandakan arah bukan nilai sehingga tidak perlu kita masukkan dalam nilai. Maka jika kita hitung, kita dapatkan S1-nya adalah 40 meter. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung luas pada daerah 2, di mana kita lihat luas pada daerah 2 merupakan luas segitiga dan dapat kita katakan luas daerah 2 ini merupakan jarak keduanya atau S2. Sehingga S2 sama dengan luas segitiga, kita substitusi rumus luas segitiga yaitu alas atau A dikali tinggi atau T dibagi 2. Kita substitusi nilai-nilainya di mana S2 sama dengan alasnya adalah selisih dari 8 sekon dan 4 sekon, serta tingginya adalah selisih dari 10 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan S2 atau jarak keduanya adalah 10 meter. Kemudian untuk mencari jarak tempuh totalnya, kita tinggal menjumlahkan saja S1 dan S2-nya, sehingga S sama dengan S1 tambah S2, kita masukkan nilai dan lakukan perhitungan, kita akan mendapatkan S totalnya atau S adalah 50 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah 50 meter. Pilihan yang tepat adalah B. Baik, sampai bertemu di soal berikutnya.